Putin, siapapun yang memprovokasi Rusia melewati garis merah, dia akan menyesal. Rusia tidak menginginkan permusuhan dengan pihak manapun. Bagi mereka yang memprovokasi dengan maksud untuk merusak hubungan, maka mereka akan menyesal. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan hal itu dalam pidato kenegaraan di Moskow. Pidato itu menanggapi banyaknya kritikan dan protes atas ketegangan Rusia dengan Barat terkait Ukraina dan persoalan pimpinan oposisi Alexei Navalny yang tidak sehat di dalam penjara. Rusia menginginkan hubungan yang baik dengan semua negara-negara di dunia, kata Putin. Sejauh ini Rusia berperilaku sangat menahan diri meskipun ada banyak sikap dan tindakan tidak ramah terhadap negara itu. Jika ada pihak menganggap niat baik kami sebagai ketidakpedulian atau kelemahan, dia memiliki tujuan untuk memprovokasi dan meledakkan jembatan ini, maka ia harus tahu bahwa Rusia akan bereaksi dengan tanggapannya yang cepat dan tangguh. Begitulah ujar Putin. Ia berbicara di depan kerumunan para pimpinan politik, pejabat, dan selebriti dengan tetap memberi jarak sosial. Ini adalah pidato tahunan Putin yang ke-17. Selama menjadi presiden, Rusia tengah didera banyak serangan dari Barat terkait beberapa hal, ditambah dengan sanksi baru-baru ini di Amerika Serikat. Dalam pidatonya itu, Putin juga mengingatkan jangan sampai Barat melewati garis merah Rusia, yang tentunya akan melahirkan tanggapan keras dari Moskow. Presiden Rusia katakan sebagian besar persediaan atom era Soviet segera digantikan senjata modern. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa sebagian besar persediaan atom area Soviet di negara itu akan segera digantikan oleh senjata modern. Ia lantas memperingatkan bahwa Moskow bermaksud untuk mempertahankan diri dari agresi asing. Berbicara sebagian dari pidato tahunannya Majelis Federal di Moskow pada hari Rabu, Putin mengatakan bahwa pemerintahnya yang memiliki hubungan yang positif dengan semua orang di panggung internasional, termasuk mereka yang berhubungan putus baru-baru ini. Kami benar-benar tidak ingin membakar jembatan, setelah ujarnya seperti dikutip Russia Today. Namun pada saat yang sama ia memperingatkan bahwa mereka yang salah mengira pendirian ini sebagai kelemahan perlu mengetahui bahwa respon Rusia terhadap agresi pun akan asimetris, cepat, dan keras. Mereka yang merencanakan provokasi akan menyesali perbuatan mereka dengan kekecewaannya untuk yang lama. Begitulah kata Putin memperingatkan. Sebagian dari rencana negara mempertahankan diri, katanya persediaan senjata strategisnya saat ini sedang dirombak. Rusia tengah memperbarui peralatan era Soviet yang lebih tua untuk mendukung teknologi generasi berikutnya, seperti persenjataan hipersonik dan laser. Di antara perombakan tersebut, ia mengungkapkan bahwa rudal canggih RS-28 Sarmat akan dikirim ke pasukan di lapangan mulia tahun 2022. Rudal RS-28 Sarmat adalah rudal balistik antar benua yang berat, memiliki hingga 15 hulu ledak nuklir yang dapat diarahkan ke target individu dan masing-masing mengirimkan 350 kiloton api neraka atom. Selain itu, rudal yang dipasang di kapal dan proyektil generasi berikutnya lainnya juga dijadwalkan untuk ditempatkan dalam waktu dekat. Menurut Putin, lebih dari 2/3 peralatan militer Rusia akan menjadi modern pada akhir 3 tahun ke depan, sementara lebih dari 88% senjata nuklir akan terwujud pada tahun ini. Putin juga merujuk pada Peresvit Mariam laser rahasia yang dikatakan memiliki potensi untuk menambah jatuh pesawat musuh dari rudal yang masuk ke wilayah Rusia. Senjata tersebut dilaporkan telah digunakan untuk instalasi di seluruh negeri. Kami memiliki kesabaran dan kepercayaan diri dan kebenaran dari pihak. Begitulah ujar Putin. Saya berharap tidak ada yang akan berpikir untuk melewati garis merah dalam hubungan mereka dengan Rusia, di mana garis itu berbeda. Ada memiliki kita untuk ditentukan. Begitulah Putin mewanti-wanti. Amerika Serikat saat ini dilaporkan mengembangkan sistem rudal balistik antar benua berbasis darat senilai USD 100 miliar untuk menggantikan roket Minuteman III era Perang Dingin. Namun ia mendapatkan kecaman dari para ahli dengan Federasi Ilmuwan Amerika, berpendapat bahwa program tersebut telah didorong oleh lobi industri daripada kebutuhan real untuk pos keamanan pasca Perang Dingin. Presiden Vladimir Putin pada Rabu dengan tegas memperingatkan Barat agar tidak melanggar lebih jauh kepentingan keamanan Rusia. Dia mengatakan Moskow akan cepat dan keras dan membuat para pelakunya menyesal atas tindakan mereka. Peringatan Putin
pada pidato kenegaraan tahunan itu datang di tengah penumpukan militer besar-besaran Rusia di dekat wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Di kawasan tersebut terjadi pelanggaran gencatan senjata dalam konflik 7 tahun antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Amerika Serikat dan sekutunya telah mendesak Kremlin untuk menarik pasukan kembali. Saya berharap tidak ada yang berani melewati garis merah sehubung dengan Rusia dan kami akan menentukan di mana posisinya dalam setiap kasus tertentu. Begitulah kata Putin. Dalam pidatonya, Putin menunjukkan pada langkah Rusia untuk memodernisasi persenjataan nuklirnya dan mengatakan militer harus membangun lebih banyak rudal hipersonik canggih dan senjata baru lainnya. Dia menambahkan pengembangan drone bahwa Air Force Beyond bersenjata nuklir dan rudal jelajah bertenaga nuklir Buroventisny terus berlanjut dengan sukses. Dalam referensi yang jelas ke Amerika Serikat dan sekutunya, pemimpin Rusia itu mengancam mereka yang memberlakukan sanksi ekonomi yang melanggar hukum dan bermotif politik dan upaya kasar untuk memaksakan kehendak para orang lain. Dia mengatakan Rusia telah menunjukkan penegakan dan sering menahan diri dari menanggapi tindakan kasar secara terbuka oleh orang lain. Sementara pemerintah Biden pekan lalu memberlakukan sanksi dari terhadap Rusia karena ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 dan atas keterlibatan dalam peretasan Solarwid terhadap badan-badan federal, kegiatan yang dibantah oleh Moskow. Amerika Serikat, 1.000 diplomat Rusia diusir, menargetkan puluhan perusahaan dan individu dan memberlakukan pembatasan baru pada kemampuan Rusia untuk meminjam uang. Rusia membalas dengan merintah 10 diplomat Amerika Serikat untuk pergi, memasukkan 8 pejabat Amerika Serikat dan mantan pejabat Amerika Serikat ke daftar hitam, dan memperketat persyaratan untuk operasi kedutaan besar Amerika Serikat. Rusia memiliki kepentingan sendiri yang akan kami pertahankan sejalan dengan hukum internasional. Begitulah kata Putin dalam video hari Rabu. Rusia minggu ini terlibat dalam perang tarik-menarik staf kedutaan besar dengan Republik Ceko menyusul langkah Praha untuk mengusir 18 diplomat karena ledakan besar gudang amunisi Ceko pada tahun 2014. Moskow menepis tuduhan Ceko atas keterlibatannya dalam ledakan itu sebagai tidak masuk akal dan membalas dengan mengusir 20 diplomat Ceko. Putin juga mengkritik keras karena gagal mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai upaya kudeta yang gagal dan plot yang gagal untuk membunuh Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, yang diduga melibatkan blokade ibu kota negara, pemadaman listrik, dan serangan cyber. Badan Keamanan Belarusia dan Rusia menanggap dugaan komplotan kudeta di Moskow awal bulan ini praktik mengorganisir kudeta dan merencanakan pembunuhan politik terhadap pejabat tinggi, melampaui batas dan melintasi semua batas. Begitulah kata Putin. Sejak itu pertempuran di sana telah menewaskan lebih 14.000 orang dan menghancurkan pusat industri. Putin mendedikasikan sebagian besar pidato tahunannya untuk masalah domestik, memuji tanggapan bangsa Rusia terhadap pandemi virus corona. Dia mengatakan perkembangan cepat 3 vaksin virus corona menggarisbawahi potensi teknologi dan industri Rusia. Dia menyerukan langkah imunisasi yang lebih cepat, menyuarakan harapan negara bisa mencapai kekebalan kolektif musim gugur ini. Dia mengedepankan inisiatif untuk membantu ekonomi pulih dan pandemi dan menjanjikan pembayaran sosial baru yang berfokus pada keluarga dengan anak-anak.